Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 14, Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1428. Membabarkan Dharma dengan penuh kesetaraan demi sejalan dengan Dharma. Langit adalah penuh kesetaraan, makanya senantiasa menudungi segalanya. Bumi adalah penuh kesetaraan, makanya senantiasa menanggung segalanya. Matahari dan bulan adalah penuh kesetaraan, makanya selama 4 musim senantiasa menerangi dunia. Nirvana adalah penuh kesetaraan, makanya tidak membeda-bedakan makhluk suci atau makhluk awam. Batin manusia adalah penuh kesetaraan, makanya tiada perdebatan antara tinggi atau rendah, tiada aku atau orang lain. Memahami dengan bersungguh hati. Hati penuh kesetaraan adalah ajaran Buddha kepada kita, Maha kewelas asihan dengan pandangan penuh kesetaraan. Hati welas asih kita harus diperluas hingga tahap yang bagaimana? Hingga seperti langit. Lihatlah langit. Langit penuh kesetaraan. Segala sesuatu di dunia terus-menerus berubah. Namun langit tetap penuh kesetaraan, selamanya tidak akan berubah. Oleh karena itu, langit dapat selamanya melindungi segalanya. Di bawah langit adalah bumi. Bumi adalah penuh kesetaraan, makanya senantiasa menanggung segalanya. Kesetaraan, benda apapun yang berada di bumi, bumi dengan kesetaraan menanggungnya. Apakah itu baik atau buruk? Apakah itu gunung emas atau gudang perak? Apakah itu batu berlian atau benda berharga? Dan lain-lain. Apakah itu gunung tinggi atau lautan luas? Apakah itu murni atau kotor? Bumi penuh kesetaraan dan tidak membeda-bedakan. Seperti demikian selalu menanggung sejak zaman kuno. Menanggung orang, masalah, dan benda yang tak terhitung di bumi ini. Sejak zaman dulu juga demikian. Matahari dan bulan adalah penuh kesetaraan. Makanya selama 4 musim senantiasa menerangi dunia. Meski kita katakan ada siang dan malam, sesungguhnya siang selalu menyinari. Hanya saja bumi berevolusi dan berotasi. Tidak terhitung banyaknya bintang di langit yang disinari oleh matahari dan bulan. Sesungguhnya tiada perbedaan siang dan malam. Matahari dan bulan adalah penuh kesetaraan. Tidak peduli planet besar ataupun kecil, tidak peduli di gunung tinggi maupun lautan luas, mereka selamanya bersinar setara. Ini adalah pancaran sinar mereka. Manusia tidak dapat hidup tanpa surga, manusia tidak dapat hidup tanpa bumi, manusia tidak dapat hidup tanpa matahari dan bulan. Karena mereka setara dan dibutuhkan semua orang. Dibutuhkan oleh semua hal di dunia karena mereka adalah setara. Oleh karena itu pikiran Buddha juga setara. Juga berharap kita mempraktikkan sesuai prinsip-prinsip. Untuk hidup di dunia, manusia perlu memiliki prinsip-prinsip. Hanya saja yang berjalan sesuai arah baru disebut orang baik. Seperti apa prinsip-prinsip di dunia? Sebenarnya prinsip-prinsip ini bersifat abadi. Kebenaran sejati ini tidak timbul dan tidak lenyap. Prinsip-prinsip selamanya ada. Tetapi kita manusia karena ketidaktahuan dan penderitaan telah melupakan prinsip-prinsip. Sehingga sekarang kita terlahir sebagai manusia dapat mendengar ajaran Buddha Dharma. Kita harus segera berusaha mencari prinsip-prinsip yang tidak timbul ataupun tidak lenyap. Maka kita harus bersungguh hati melatih diri. Melatih diri sampai batin kita memasuki kondisi parinirvana. Nirvana yaitu tidak muncul dan lenyap. Itu disebut nirvana. Jadi nirvana adalah penuh kesetaraan. Sebagian orang selalu menganggap bahwa parinirvana baru disebut nirvana. Telah tiada lagi di dunia manusia. Mata fisik duniawi dan perasaan beranggapan bahwa Sang Buddha yang paling kita hormati telah menghilang dari dunia. Telah tidak ada lagi di dunia. Beranggapan beliau telah menghilang. Seperti kita makhluk awam, kita dapat melihat orang lahir, tua, sakit dan meninggal dunia. Ada orang murid Buddhis beranggapan orang yang sudah meninggal lalu berkata dia telah mencapai nirvana. Bagaimana bisa begitu mudah? Meninggal bukan nirvana. Sang Buddha parinirvana hanyalah perwujudan. Perwujudan dengan panjang pendeknya umur duniawi makhluk awam adalah sama. Karena beliau datang ke dunia manusia
harus menyesuaikan dengan aturan dunia manusia. Jadi umur rata-rata manusia, Sang Buddha pada waktu itu adalah mengambil jalan tengah. Ada orang yang berumur pendek, ada orang yang berumur panjang. Sang Buddha ingin mengajarkan para makhluk adalah dengan mengambil jalan tengah, bukan sangat pendek, bukan sangat panjang. 80 tahun adalah jalan tengah. Inilah tampilan Sang Buddha yang muncul di dunia, membabarkan dharma duniawi. Ingin kita tahu bahwa di dalam pelatihan diri di dunia manusia, di dalam kehidupan sehari-hari, melatih diri bukan dikatakan bahwa semua orang mencari kekuatan gaib. Sang Buddha masih menginginkan kita untuk benar-benar patuh pada aturan dan tidak melewati batas kepatutan, baik-baik dalam melatih diri. Jadi harus realistis atau kaki berpijak pada tanah yang padat. Pengajaran Sang Buddha adalah sangat setara. Ingin agar kita memahami prinsip kebenaran, yakni tidak muncul dan tidak lenyap. Pada bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, akhir-akhir ini terus membahas tentang dharma terkondisi. Segala sesuatu adalah dharma terkondisi. Walaupun ibarat mimpi, ilusi, dan gelembung. Waktu manusia sangat singkat dan tidak kekal dan lain-lain. Namun kita juga harus menggenggam kehidupan yang singkat ini. Kita harus menggunakan tubuh kita baik-baik mempraktikkan dalam tindakan nyata. Menegakkan sutra, menerima dharma, menegakkan dharma masuk ke tengah kerumunan orang banyak. Semua yang kita lakukan adalah tindakan yang dibuat-buat. Karena kita masih makhluk awam, kita telah menerima Buddha Dharma. Apakah kita perlu melakukan tindakan yang dibuat-buat ini? Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Jadi kita harus amalkan segala kebajikan. Mengamalkan dan melakukannya sendiri, masih perlu mengajari orang lain untuk melakukannya. Harus mengajari orang lagi. Semua orang bersama-sama melakukannya. Kesetaraan di tengah kerumunan orang banyak, ini adalah dharma terkondisi kita. Namun Buddha mengajari kita lagi, batin tiada rintangan, karena tiada rintangan maka tiada rasa takut. Dharma tak terkondisi itu, batin jangan melekat. Harus bersumbangsi tanpa pamrih. Batin harus dalam keadaan damai dan leluasa, bersyukur. Saya hanya menghargai sifat kebudahan yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang dapat mencapai kebudahan bersama-sama menapaki jalan yang sama. Ini adalah dharma tidak muncul dan tidak lenyap. Karena setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Hanya karena bingung dan tersesat sesaat, jalan masih tetap ada. Hanya saja kita sendiri melakukan sedikit kesalahan yang menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Kita sudah mengambil arah yang salah atau sampai di jalan persimpangan. Jika kita bisa dengan segera kembali ke jalan yang benar, jalan menuju arah pulang atau menuju arah yang benar, kita juga akan sampai pada tempatnya. Kembali pada sifat hakiki yang demikian adanya. Kita bukan tidak sanggup melakukannya. Oleh karena itu kita harus belajar ajaran Buddha Dharma. Nirvana adalah penuh kesetaraan. Dharma tersebut tidak membeda-bedakan makhluk suci atau makhluk awam. Dharma ini penuh kesetaraan. Sama halnya dengan kelahiran dan kematian seseorang. Kelahiran, tua, sakit, dan meninggal, semua orang akan mengalaminya. Tidak ada manusia yang hidupnya abadi. Ini juga adalah setara. Kelahiran, tua, sakit, dan meninggal, semua ini adalah penuh kesetaraan. Untuk makhluk suci juga adalah demikian. Orang awam juga adalah demikian. Terdapat banyak prinsip kebenaran yang terlibat di dalamnya. Inilah yang harus kita pahami. Oleh karena itu, batin manusia juga setara. Tidak perlu adanya perdebatan antara tinggi atau rendah. Sebenarnya semua kehidupan manusia adalah penuh kesetaraan. Yang tidak setara adalah karma yang telah kita ciptakan, apa yang telah kita ciptakan di kehidupan lampau. Berkah karma yang membawa panjang umur. Apa yang kita nikmati dalam kehidupan ini adalah berkah karma yang kita ciptakan di masa lalu. Karena kita bersumbangsi, maka dalam kehidupan ini kita bisa sehat. Itu karena kita ada menjaga sila di kehidupan lampau, sehingga kita memiliki hati cinta kasih. Kita tidak menyakiti makhluk hidup lainnya. Sehingga dalam kehidupan ini, menikmati berkah, kemakmuran, dan panjang umur. Ada orang yang dapat melakukan semua ini, sehingga memiliki panjang umur,
penuh berkah dan memiliki banyak uang. Ada juga orang yang di kehidupan lampaunya menciptakan banyak karma pembunuhan, sehingga memiliki banyak dendam dan kebencian yang berkepanjangan, dan juga melakukan banyak pembunuhan di masa lalu, sehingga pada kehidupan ini berumur pendek dan menderita banyak penyakit, kemiskinan, menderita, cacat, atau sebagainya. Hal ini merupakan hasil kehidupan lampau dari karma yang mereka ciptakan. Di kehidupan ini ada orang yang mengeluh Tuhan tidak adil. Kenyataannya langit atau Tuhan sangatlah adil. Ada orang yang mengeluh lagi, langit, bumi, dan dunia manusia tidak adil terhadap saya. Bumi juga sangat adil. Bagaimana dengan dunia manusia? Tentu saja adil, karena kita sendiri yang menciptakan dan tidak ada yang bisa membenci siapapun. Orang tua paling sayang dengan anaknya. Namun jika orang tua sudah berusaha sebaik mungkin untuk anaknya, jika anak tidak belajar dengan baik, maka dia bisa masuk penjara dan kehilangan kebebasannya. Para bodhisattva dunia tidak tega melihat penderitaan makhluk hidup. Cinta kasih orang tua, hati bodhisattva, kepedulian hati Sang Buddha. Seperti tahun ini pada tahun 2017, tanggal 14 Mei adalah hari pemandian Rupang Buddha dan juga Hari Ibu. Ketiga hari raya tersebut digabung menjadi satu. Kami di Ceci memandikan Rupang Buddha, juga mengadakan Hari Ibu, Hari Berbakti, dan Hari Membalas Budi Luhur, sehingga banyak orang di seluruh dunia yang terharu. Di Taiwan, kita bisa melihat sangat banyak pertunjukan. Sebenarnya tidak mudah, mempesona, membuat orang memujinya, mengharukan. Tanpa sadar sudah membangkitkan pelatihan diri berapa banyak orang. Rasa bakti, cinta kasih, inilah yang sudah kita lihat. Di Taiwan juga masih ada satu tempat yang sangat mengharukan, misalnya di penjara. Penjara di Ilan, penjara di Hualien, penjara di Pingtung, bersama-sama di waktu yang sama, terlebih-lebih adalah Ilan dan Hualien. Masih ada yang istimewa adalah ketulusan keluarga. Karena kepercayaan mereka terhadap Ceci, bersyukur Ceci terus-menerus dalam waktu yang lama pergi membimbing di penjara. Juga sudah membawa orang yang menerima hukuman untuk ikut memperagakan. Pingtung ada, Ilan ada, Hualien juga ada sutra bakti seorang anak. Sutra makna tanpa batas juga masih ada. 4 pintu 4 dharma kita, himne Jingse, tetap sama mereka membawanya ke penjara. Hanya membicarakan tentang Ilan. Pemandian Rupang Buddha di Ilan dalam satu hari ada 5.000 lebih orang. Di antaranya ada 2.500 orang adalah dari penjara. Penjara insan suci sering pergi mengadakan kunjungan kasih ke penjara. Kali ini seorang sipir penjara mengajukan permohonan. Memohon kepada Ceci apakah Ceci bisa mengadakan pemandian Rupang Buddha, juga menambahkan acara Hari Ibu. Oleh karena itu berharap kita menggunakan waktu 3 hari membuka penjara sehingga mereka dapat mengungkapkan suara hati mereka terhadap orang tua. Jadi telekomunikasi Chonghua mempersiapkan 100 saluran telepon di penjara. Supaya setelah prosesi pemandian Rupang Buddha, mereka semuanya dapat menelepon di tempat tersebut. Setiap orang dapat melakukan satu panggilan telepon 6-8 menit. Supaya mereka dengan orang tuanya terhadap mamanya, terutama terhadap mama mereka mengungkapkan pertobatannya. 100 saluran telepon itu, kita bisa melihat para narapidana yang ada di sana, semuanya memanggil, "Mama, maaf, saya sudah bertobat." Bisa mendengar mereka bicara dengan mamanya, mengungkapkan pertobatan yang tulus. Di sana mereka menangis mendengar mama mereka menerima panggilan telepon. Mereka atau mamanya juga menangis. Orang-orang di penjara turut menangis, mengatakan bahwa mereka tidak dapat merawat mama mereka. Ada seorang narapidana yang mamanya sakit, tetapi tidak bisa pulang untuk merawat mamanya. Dulu meskipun mamanya sedang sakit, dia mengabaikannya. Sekarang mamanya sakit, dia sangat menyesal, mengatakan pada mamanya dia tidak dapat menjenguknya. "Jika saya sudah keluar, saya pasti berubah. Saya pasti berada di sisimu, berbakti padamu." Masih ada seorang narapidana lain. Mamanya mengalami kecelakaan mobil, dirawat di rumah sakit. Dia juga mengatakan, "Saya tidak dapat menjagamu, tidak dapat menjengukmu. Saya sangat tidak berbakti. Dulu membuatmu marah dan seterusnya."
Mereka yang dulu tidak pernah memanggil mama, sekarang setiap bersuara selalu menyebut mama. Setiap berkata-kata selalu berkata bertobat. Apa yang terjadi di sana sangat mengharukan. Inilah yang terjadi di Ilan. Bagaimana dengan di Hualien? Penjara Hualien membuka pintu untuk para mama dan orang yang lebih tua untuk masuk ke dalam penjara. Untuk para narapidana yang mamanya tidak dapat hadir, papa, kakek, ataupun nenek juga boleh hadir. Mereka dapat masuk ke dalam penjara. Mereka atau sipir penjara membiarkan mereka masuk untuk dapat melakukan pertemuan, sehingga para narapidana dapat berlutut, menyajikan teh, dan membasuh kaki, sehingga mereka dapat mengungkapkan penyesalan mereka kepada orang tua mereka. Mari kita renungkan. Setiap orang memiliki sifat hakiki Buddha. Apabila mereka dapat diajarkan seperti ini, maka para makhluk akan dapat kembali ke sifat hakiki mereka. Mereka dapat kembali ke jalan yang benar atau prinsip kebenaran. Ini adalah salah jalan. Saat ada orang yang tersesat ataupun kehilangan arah atau di tengah jalan, apabila ada orang yang dapat memanggil dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar, maka mereka akan dapat kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. Kembalinya anak yang menyimpang lebih berharga dari emas, atau menekankan nilai pengampunan di atas kekayaan materi. Inilah sifat hakiki manusia. Inilah prinsip kebenaran. Singkat kata, batin manusia adalah setara. Tidak ada tinggi dan rendah. Oleh karena itu, tidak perlu mempermasalahkan benar dan salah antar sesama. Sebenarnya segalanya adalah setara. Tanggung jawab bodhisattva, misi bodhisattva, dengan sepenuh hati belajar bagaimana cara menapaki jalan bodhisattva, mengenalkan filosofi kesetaraan manusia. Saat manusia melakukan kesalahan, kita hendaknya cepat-cepat membantu mereka mengarahkan kembali ke jalan yang benar. Inilah cara kita membantu mereka. Oleh karena itu, apabila kita dapat melakukan seperti demikian, kita akan dapat membuktikan atau memberikan kesaksian. Membuktikan batin manusia, sebenarnya batin manusia adalah bajik atau baik. Melihat dalam penjara dan bagian luar penjara, cinta antara mama dan anak, hubungan yang terjalin antara mereka. Orang tua di rumah bebas untuk keluar masuk. Di dalam penjara ada batasan di setiap area. Di dalam penjara karena telah melakukan kesalahan, sekarang sudah bertobat. Tekad seperti ini bisa mengekspresikan perasaan mereka melewati hubungan keluarga, bersamaan dengan sebuah metode pengajaran. Pintu penjara sudah terbuka, siapa saja bisa memasukinya. Pergi mengunjungi dan memperhatikan orang yang paling mereka sayangi, anak yang mereka sayangi, maupun orang yang mereka sayangi. Membiarkan anak yang paling disayanginya itu untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahannya dulu. Tidak peduli seberapa tua kedua orang tua mereka, tidak peduli berapa usia anak tersebut. Berada di sana dan saling berpelukan. Melihat cinta kasih keluarga sangat nyata. Hubungan keluarga di kehidupan ini, namun kita masih memiliki sebuah pembuktian. Prinsip kebenaran yang abadi. Disebut dengan membuktikan. Kita adalah membuktikan kalau prinsip kesetaraan dalam segala dharma. Membuktikan kalau prinsip kesetaraan dalam segala dharma berada di atas semua makhluk, tiada pandangan yang membeda-bedakan antara kerabat atau musuh, dengan hati penuh kesetaraan menaruh iba dan kasihan pada semua. Di penjara ini kita dapat memahami satu persatu. Hanya membicarakan 2000 orang lebih di Ilan, dapat terlihat kondisi batin 2000 orang itu di masa lalu seperti apa. Sekarang mereka telah berubah dan telah menerima ajaran. Sekarang kondisi batin di sana, saat berbicara di telepon kondisi seperti apa, ini dapat kita pastikan. Prinsip kebenaran seperti ini begitu polos. Di saat itu mereka bersama-sama memiliki niat untuk bertobat, yaitu ingin bertobat dan mulai kehidupan yang baru. Ini semua sama rata. Kondisi batin setiap orang ketika melakukan kesalahan yang berbeda-beda, maka ketika kebenaran sejati kembali, itulah kesetaraan. Oleh karena itu berada di atas semua makhluk. Prinsip kebenaran ini telah melampaui tiada pandangan yang membeda-bedakan antara kerabat atau musuh. Saat ini kita tidak membedakan bahwa dia adalah penjahat. Kami hanya mengatakan bahwa dia tersesat. Jadi kita harus mengarahkannya ke arah yang benar. Maka menggunakan hati penuh kesetaraan untuk menaruh iba dan kasihan.
Sang Buddha telah melampauinya, maka beliau mendidik makhluk hidup. Makhluk hidup menerima ajaran Buddha. Ini juga untuk belajar Buddha Dharma, juga untuk menapaki jalan Bodhisattva. Bodhisattva dunia juga dapat menggunakan Dharma terkondisi, melakukan hal-hal manusiawi. Tetapi setelah masuk dan menyelesaikannya, semua orang sangat senang karena telah melakukannya. Ini adalah kita sebagai makhluk hidup melakukan tanpa meminta balasan. Bodhisattva dunia. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, hendaknya membangkitkan pemikiran maha belas kasih terhadap semua makhluk dan membangkitkan pemikiran kalau para Tathagata adalah para ayah pengasih, membangkitkan pemikiran kalau para bodhisattva adalah para guru agung, senantiasa menghormati dan bernamaskara dari batin mendalam kepada para bodhisattva agung dari 10 penjuru. Sutra Teratai bab 14 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kita memikirkan semua makhluk hidup, kita memandang semua makhluk hidup harus dengan penuh kasih sayang. Kita tidak tega ketika orang kehilangan kebebasannya. Tidak tega membiarkan mereka menderita bencana, mengidap penyakit dan kesakitan, atau dari kemiskinan. Jadi kita harus memiliki belas kasih yang besar terhadap mereka. Ketika berbicara tentang Tathagata, kita menganggap mereka sebagai ayah kita yang baik. Bukan saja mereka adalah yang maha sadar, mereka juga adalah orang-orang terdekat kita. Mereka adalah ayah baik hati yang memupuk kebijaksanaan kita. Semua teman kita dan semua orang di sekitar kita adalah guru kita. Di antara 3 orang yang sedang berjalan bersama, pasti ada orang yang patut saya jadikan guru. Mereka yang berbuat jahat adalah guru kita. Mereka yang berbuat baik juga adalah guru kita. Mereka yang berbuat jahat membantu kita meningkatkan kewaspadaan. Sementara mereka yang baik membantu kita untuk belajar dan mempraktikkan banyak hal baik. Kita harus memandang mereka semua sebagai guru kita. Bodhisattva memberikan bimbingan yang baik seperti ini. Inilah Bodhisattva agung dari 10 penjuru. Kita harus mempunyai rasa hormat yang mendalam terhadap mereka semua. Naskah sutra berikutnya mengatakan, bagi semua makhluk, membabarkan Dharma dengan penuh kesetaraan. Sejalan dengan Dharma, membabarkan tidak lebih ataupun kurang, bahkan kepada orang-orang menyukai Dharma secara mendalam, juga tidak membabarkan lebih banyak. Sutra Teratai bab 14 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Semua makhluk setara. Kita baru saja membahas sebuah contoh. Telah jelas bahwa semua makhluk setara seperti ini. Kekuatan cinta kasih selalu berdasarkan pandangan welas asih yang setara, sehingga saat membabarkan Dharma kepada para makhluk harus menggunakan hati kesetaraan. Jadi kesetaraan ini adalah dengan hati berbelas kasihan seakan sepenanggungan kepada para makhluk. Bagi semua makhluk, membabarkan Dharma dengan penuh kesetaraan artinya terhadap semua makhluk, dengan hati penuh kesetaraan membabarkan Dharma kepada mereka. Penuh kesetaraan artinya dengan hati berbelas kasihan seakan sepenanggungan kepada para makhluk, membabarkan Dharma sejati kepada mereka. Selanjutnya, karena tidak berdiskusi tanpa guna terhadap segala Dharma, serta dapat mengikuti kapasitas dan jalinan jodoh dari semua makhluk, makanya dapat membabarkan Dharma dengan penuh kesetaraan. Kita semua harus setara. Tidak peduli terhadap orang yang seperti apa, kita harus menggunakan hati yang berlandaskan kesetaraan. Kepadanya kita membabarkan Dharma sepenuh hati. Kita harus bersungguh-sungguh mempelajari Dharma. Kita harus bersungguh hati dan seksama saat membabarkan Dharma. Lebih lanjut selanjutnya karena tidak berdiskusi tanpa guna terhadap segala Dharma. Kata-kata yang kita ucapkan haruslah berlandaskan pada kebenaran. Tidak hanya berucap canda tawa dan waktu berlalu begitu saja. Bukanlah kata-kata untuk menyenangkan orang lain. Kata-kata yang kita ucapkan untuknya haruslah sebuah kebenaran. Terhadap orang lain kita harus tulus. Terhadap orang lain saat memperlakukan orang dan menerima fenomena, jika kita menggunakan sikap untuk menyenangkan orang lain saja, maka hati yang berlandaskan kebenaran ini tidak dapat dibangkitkan. Sehingga kita harus menggunakan hati berlandaskan pada kebenaran untuk membabarkan Dharma sejati. Janganlah berdiskusi tanpa guna. Kita mengikuti sifat dan kapasitas serta sebab dan kondisi dari semua makhluk. Kemudian membabarkan Dharma dengan penuh kesetaraan untuknya.
Kita harus bersungguh hati karena harus sejalan dengan Dharma. Sejalan dengan Dharma ini sesuai dengan urutan. Sejalan dengan Dharma membabarkan tidak lebih ataupun kurang, artinya membabarkan Dharma dengan penuh kesetaraan sesuai dengan kapasitas, bebas dari hati penuh kepura-puraan dan mengambil jalan tengah. Tidak melebihkan dan tidak mengurangi, artinya mengukur tajam tumpulnya kapasitas makhluk dalam membabarkan Dharma kepadanya. Buddha demi menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk juga harus melihat. Karena orang, waktu, dan tempat atau lokasi, bagaimana kapasitas orang-orang ini? Apakah waktu ini sudah tepat untuk membahas ini? Apakah tempatnya sudah tepat? Kita semua harus mempertimbangkan semuanya. Kadangkala kita harus mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain. Kita hendak mengatakan ini kepada orang lain. Di tempat ini karena ada kemungkinan dia tidak dapat menerimanya. Masalah lain apa? Kemungkinan kita harus memilih. Hubungan antar sesama, waktu atau saat ini mengatakan Dharma kepadanya mungkin bukanlah saat waktu yang tepat. Kita hendaknya dapat memilah atau membedakan. Oleh karena itu, karena orang, waktu dan lokasi atau tempat bukan sesuatu yang kita bedakan. Hanya saja kita hendaknya tahu atau memahami sebab dan kondisinya. Kita harus memahami kapasitas orang tersebut. Kita harus memahami berapa lama waktu yang dibutuhkan. Berapa banyak yang dapat kita bagikan atau ajarkan kepadanya. Ini selalu bergantung pada orang, waktu, dan tempat. Oleh karena itu, kita hendaknya menyesuaikan dengan kapasitas orang tersebut. Kapasitas, apakah kapasitas mereka tajam? Atau mereka memiliki kapasitas yang lemah? Ajaran kendaraan besar, apakah mereka dapat menerima ajaran kendaraan besar? Atau kita hendaknya menggunakan metode ajaran kendaraan kecil untuk membimbing mereka? Ini hendaknya dipertimbangkan. Jadi, bebas dari hati penuh kepura-puraan. Kita harus tulus, karena kapasitas tiap individu berbeda-beda. Ada yang memiliki kapasitas lebih tajam, ada juga yang rendah atau tumpul. Jika orang yang memiliki kapasitas rendah atau tumpul, kita tidak dapat mengajarkan Dharma yang terlalu sulit. Kita hendaknya menggunakan Dharma yang lebih mudah. Kalau orang yang mempunyai kapasitas intelektual yang rendah, kita dapat sederhanakan apa yang ingin kita katakan pada mereka, menyesuaikan dengan kapasitas yang mereka miliki. Sama seperti tingkat atau kapasitas anak-anak. Ketika mereka melakukan sesuatu yang baik, kita harus segera memuji mereka. Ketika menyangkut mereka yang kecerdasannya lebih rendah, kita harus melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Namun kita selalu melakukannya dengan sangat tulus, prinsip yang sama. Jadi pikiran kita yang terbebas dari pemikiran yang menyesatkan. Meskipun demikian kita memiliki hati yang tulus. Jadi membabarkan Dharma dengan penuh kesetaraan di jalan tengah. Kita beradaptasi atau menyesuaikan dengan kapasitas orang dan memberikan ajaran yang benar. Kita juga harus bersungguh hati dalam hal ini. Tidak melebihkan dan tidak mengurangi, artinya mengukur tajam tumpulnya kapasitas makhluk dalam membabarkan Dharma kepadanya. Kita tidak melebihkan apapun dalam ajaran dan tidak menguranginya. Pikiran kita selalu tulus, pas atau tepat dan tidak memihak. Kita menyesuaikan kapasitas mereka untuk mengajari mereka. Ini adalah cara yang tepat. Sejalan dengan Dharma artinya membabarkan Dharma sejati sesuai dengan prinsip kebenaran sejati. Dharma adalah penuh kesetaraan, tiada membedakan tinggi atau rendah. Inilah membabarkan sesuai dengan sifat Dharma yang penuh kesetaraan, makanya disebut sejalan dengan Dharma. Sejalan dengan Dharma. Itu adalah membabarkan Dharma sejati sesuai dengan prinsip kebenaran sejati. Ini artinya sesuai dengan kapasitas. Dharma bukanlah dengan mengatakan, saya berkomunikasi dengan Anda menggunakan ajaran kendaraan besar. Betul, tidak salah telah menggunakan prinsip kebenaran dari kendaraan besar. Namun kita harus mempertimbangkan akar kapasitasnya. Kita harus memberikan pelajaran dengan sistematis. Batin kendaraan besar kita yang tulus adalah batin yang dipenuhi oleh ajaran kendaraan besar yang tulus. Bukan menjelaskan berbagai macam prinsip hebat kepada orang yang akar kapasitasnya rendah dan jelek. Bukan. Harus menggunakan kebijaksanaan kita, harus menggunakan kesetaraan. Dengan hati yang tulus berkomunikasi dengannya. Diharapkan agar kita semua dapat mengerti, juga dapat menerimanya.
Maka inilah yang disebut sejalan. Sejalan dengan Dharma. Dengan hati penuh ketulusan dan kesetaraan membabarkan Dharma yang dapat diterima mereka, yang dapat mereka pelajari. Maka membabarkan Dharma sejati sesuai dengan prinsip kebenaran sejati. Dharma adalah penuh kesetaraan, tiada membedakan tinggi atau rendah. Sebenarnya Dharma penuh dengan kesetaraan. Ajaran Buddha ketika disunting atau disusun menjadi sutra telah dibagi menjadi Avatamsaka, Sutra Agama, Sutra Vaipulya, Sutra Prajna, Sutra Teratai, perbedaan pada 5 periode. Walaupun sutra agama disebut sebagai ajaran kendaraan kecil, sebenarnya sutra agama juga mengandung prinsip sejati. Hanya saja Sang Buddha menggunakan metode yang lebih sederhana dan sangat jelas, sehingga dapat dipahami dengan cepat, yaitu menggunakan ilustrasi fenomena kejadian di dunia yang dipadukan dengan prinsip kebenaran. Apabila ajaran kendaraan besar semakin dalam, semakin halus, terkondisi, dan tidak terkondisi, ini harus menggunakan wujud Dharma dan sifat Dharma untuk membabarkannya. Sehingga demikian, takut orang yang menerima ajaran Buddha tidak mengerti. Sebenarnya prinsip kebenaran itu sama semua. Orang yang menyusun atau menyunting sutra membaginya menjadi beberapa kategori, membagi berdasarkan waktu. Waktu saat Buddha membabarkannya, ataupun membaginya untuk praktisi ajaran kendaraan kecil. Pada dasarnya semuanya adalah sama. Pertama-tama semua orang harus mengikis semua noda batin, barulah dapat melihat ke dalam sifat hakiki diri kita sendiri. Pertama-tama semua orang harus mengikis semua noda batin, barulah dapat melihat ke dalam sifat hakiki diri kita sendiri. Apabila tidak mengikis noda batin terlebih dahulu, bagaimana kita dapat melihat jelas sifat hakiki kita? Membina diri pada dasarnya harus dimulai dari hal ini. Sehingga prinsip kebenaran ini baru dijelaskan oleh Buddha pada akhirnya. Beliau mengatakan harus menapaki jalan bodhisattva, bukan saja melatih diri demi memberi manfaat bagi diri sendiri. Semua hal ini ada di dalam Sutra Teratai. Buddha mengatakan dengan jelas harus masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing para makhluk. Sehingga Dharma adalah penuh kesetaraan. Metode pelatihan diri setiap orang berbeda, tetapi harus tetap masuk ke tengah orang banyak, membawa manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Inilah yang sangat ditekankan dalam ajaran kendaraan besar, sehingga tiada membedakan tinggi atau rendah. Inilah membabarkan sesuai dengan sifat Dharma yang penuh kesetaraan, makanya disebut sejalan dengan Dharma. Inilah yang dikatakan sejalan dengan Dharma. Sehingga bahkan kepada orang-orang yang menyukai Dharma secara mendalam juga tidak membabarkan lebih banyak. Artinya bahkan terhadap orang yang menyukai Dharma secara mendalam, dalam membabarkan Dharma juga harus melihat kapasitasnya. Jangan karena ada hati membeda-bedakan antara yang lebih dikasihi atau dibenci, lalu menceramahkan lebih banyak. Dapat membangkitkan perdebatan, juga bertentangan dengan sifat Dharma, makanya tidak boleh bias atau melekat pada pandangan sendiri, membabarkan lebih banyak kepada orang yang menyukai Dharma secara mendalam. Bahkan jika seseorang begitu mencintai Dharma dengan mendalam, kita tidak perlu untuk mengajarkan mereka lebih. Karena bahkan terhadap orang yang menyukai Dharma secara mendalam, dalam membabarkan Dharma juga harus melihat kapasitasnya. Beberapa dapat dikatakan dengan saya ingin percaya di dalam kendaraan besar Dharma, maka Anda tidak perlu mengajarkan saya tentang ajaran kendaraan kecil. Cukup berikan atau ajarkan saya ajaran kendaraan besar. Sebenarnya kita juga perlu untuk mengikuti urutan dan bersistematik dalam pelatihan diri kita, bukan seperti itu, yang dimana kita tidak bisa dalam satu langkah langsung menuju puncak gunung Semeru. Ini adalah hal yang tidak mungkin. Bukan, Sang Buddha pun ingin kita untuk benar-benar memahami tentang ajaran kendaraan kecil dan prinsip ajaran kendaraan besar. Bagaimana kita bersumbangsi dari dalam lubuk hati, bagaimana cara kita tidak tercemar atau ternoda saat masuk ke tengah orang banyak. Kita harus mempelajarinya. Apabila kita benar-benar ingin agar tidak tercemar atau ternodai, apabila kita tidak memahaminya dari awal dan tidak mencernihkan hati dan pikiran kita, bagaimana kita dapat masuk ke tengah orang banyak? Maka dari itu kita tidak bisa hanya karena satu orang yang mengutarakan kepada kamu bahwa saya sudah mempersiapkan batin saya,
dan tidak perlu untuk melatih dalam ajaran kendaraan kecil. Saya tidak perlu mulai dari awal. Saya sekarang hanya ingin melatih ajaran kendaraan besar. Jika mereka seperti ini, maka mereka akan tersesat. Hal yang sama dimulai dari pelatihan diri. Jika tidak melatih diri sendiri, meskipun Anda mengerti banyak dharma, kegelapan batin Anda sendiri masih sangatlah banyak. Kondisi batin kita sangat sempit. Pintu batin kita masih belum terbuka, sehingga belum bisa bertoleransi. Tiada kesetaraan langit dan bumi, tiada kesetaraan antara matahari dan bulan, tiada kesetaraan nirvana. Prinsip sejati dari kesetaraan ini, kondisi batin pun tidak memilikinya. Bagaimana dia menerima dharma yang begitu banyak jumlahnya? Bagaimana memastikannya? Oleh karena itu, kita harus sepenuh hati menghayatinya. Pelatihan diri ada pada diri sendiri. Keberadaan dan tidak keberadaan adalah kosong dan hampa atau nyata. Jikalau kita semua memiliki keberadaan ini kekosongan sejati, keberadaan adalah kekosongan sejati. Dikarenakan setelah kekosongan sejati barulah ada keberadaan menakjubkan. Batin kita dapat bertoleransi, menerima kehampaan besar. Laksana langit yang menyelimuti, inilah keberadaan sejati. Laksana bumi yang dapat diinjak, inilah keberadaan yang benar dan sejati. Laksana matahari dan bulan yang menyinari, inilah keberadaan yang benar dan sejati. Laksana nirvana yang tiada muncul dan lenyap, inilah keberadaan yang benar dan sejati. Oleh karena itu, hati kita masih sangat kosong. Karena begitu kerisauan datang, saya langsung menerimanya. Terhadap orang lain masih penuh kerisauan dan membeda-bedakan. Yang kamu kerjakan, saya tidak puas, dan lain-lain. Ini sesungguhnya adalah kerisauan diri sendiri masih sangat banyak. Bagaimana bisa membuat dharma yang begitu banyak bisa diterima? Jadi akar kapasitas ini, kita masih sama, yaitu mengikuti metode atau prosedur yang sudah ditetapkan, sesuai dengan kapasitasnya dalam membabarkan dharma. Jangan karena ada hati membeda-bedakan antara yang lebih dikasihi atau dibenci. Ini adalah yang lebih saya sukai. Maka dharma ini saya khusus babarkan kepada kamu. Yang itu saya tidak suka, maka saya mengucilkannya. Tidak boleh. Ataupun mengatakan lebih banyak kepadanya, katakan lebih sedikit padanya, tidak boleh. Kita menyesuaikan dengan kapasitas mereka. Yang bisa diterima, yang kurang nutrisi, kita beri nutrisi. Yang nutrisinya sudah cukup, kita tidak perlu beri dia suplemen lagi. Ini adalah merawat tubuhnya. Jiwa kebijaksanaan kita juga sama. Jadi, jangan karena ada hati membeda-bedakan antara yang lebih dikasihi atau dibenci, lalu menceramahkan lebih banyak. Adalah dengan hati bersahaja tanpa kemelekatan seperti ini membabarkan dharma sejati. Jikalau tidak, jika kamu memberi dia sangat banyak dharma, setelah dia mengerti sangat banyak dharma, maka dia akan terus-menerus berdebat dan berdiskusi. Kamu benar, saya salah. Saya benar, kamu salah. Seperti ini. Ini hanya demi sebuah dharma. Di sana berdebat tiada habisnya. Oleh karena itu, jangan. Perdebatan kita ini jika sudah terbangkitkan, dapat membangkitkan perdebatan, juga bertentangan dengan sifat dharma. Ini adalah sudah bertentangan dengan sifat dharma. Kita dalam pelatihan diri, kita harus mencari ajaran Buddha. Kita sudah menentang sifat Buddha. Oleh karena itu, jangan hanya karena dharma timbul perdebatan. Jadi tidak boleh bias dan melekat pada pandangan sendiri. Kita sebaiknya tidak bias atau melekat pada pandangan sendiri. Namun sebaiknya memenuhi kewajiban kita dengan sungguh-sungguh. Bersungguh hati seperti yang mereka menempati griya. Bagaimana kita menelusuri akar kita? Apa sebab dan kondisi ceci dibangun? Bagaimana silsilah dharma ini dibangun? Mereka sudah mulai menelusuri sumbernya. Semua orang melihat kembali ke masa lalu. Merupakan hal yang baik untuk melihat masa lalu. Yang terpenting adalah waktu, ruang, dan hubungan antar manusia. Kita menelusuri akar dharma ini, asal-muasal silsilah dharma ini. Ini sangat penting. Namun kita tidak ingin menyebarkan berita yang kita dengar dari pinggir jalan. Kata mereka, tidak perlu mendengar apa yang orang lain katakan. Kata mereka, kita mesti mengabaikan apa yang kita dengar ketika orang berkata. Kata mereka,
Kita ingin tahu tentang orang dan kejadian yang nyata. Waktu, tanggal, atau lokasi tempat mereka, semua ini terekam dengan baik. Jadi ini yang dengan segera perlu kita cari kembali dan yang perlu kita bagikan kepada orang lain. Agar tidak ada argumentasi kalau kita berdebat tentang sesuatu. Kita juga akan kehilangan persatuan dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai satu tim. Untuk membangun silsilah dharma dan sekolah Buddhis, jadi kita semua harus benar-benar bersungguh hati. Bila tidak, kita akan menjadi bias dan melekat pada pandangan sendiri. Membabarkan lebih banyak kepada orang yang menyukai dharma secara mendalam. Kalau kita selalu berdebat tentang dharma, maka selisih akan muncul. Lebih banyak membabarkan kepada orang yang lebih disukai, menunjukkan hati tidak setara, bagaimana mungkin batin bisa penuh kedamaian dan kebahagiaan. Jadi tidak boleh membabarkan lebih banyak, harus menegakkan jalan tengah, sehingga tidak kehilangan orang atau salah ucap. Jadi lebih banyak membabarkan kepada orang yang lebih disukai, menunjukkan hati tidak setara. Batin yang tidak setara ini bagaimana dapat membawa ketenangan? Batin tidak setara, dengan sendirinya tidak akan membawa ketenangan dalam pikiran. Setiap orang memiliki pandangan dan kecenderungan masing-masing. Lalu kita akan berdebat. Batin menjadi tidak tenang. Bukan hanya batin tidak tenang, kita tidak bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam batin kita. Bab kedamaian dan kebahagiaan mengajarkan kita tentang ajaran, metode, bagaimana membabarkan dharma kepada para makhluk untuk menjaga dharma selamanya tetap ada di dunia. Ini adalah tujuan kita membabarkan dharma, yaitu untuk mengatasi semua kesulitan. Bagaimana menjalin hubungan di antara orang-orang dengan batin yang damai dan harmonis. Dharma disusun seperti ini. Penuh kedamaian, penuh kebahagiaan, melihat kembali ke masa lampau. Dalam pencarian sumber dharma, kita akan menyusun berbagai kisah nyata yang berbeda tentang 4 misi suci, bagaimana dimulai dan selanjutnya. Wah, semua sudah terungkap. Dengan penuh sukacita, ini disebut praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ini satu contoh. Sangat kangen semua orang bersungguh hati. Melihat semua orang melakukan dengan sukacita, sangat rela. Saya juga bersukacita. Ini satu contoh. Bila kita hendak melakukan dengan sukacita, bisa demikian disebut kedamaian dan kebahagiaan. Batin damai. Kita bisa meneruskan ke generasi selanjutnya. Kita juga bisa mengajarkan orang untuk berbuat. Inilah ajaran sejati di dunia. Bisa dilakukan. Yang dapat dilakukan bukan hanya cuma mengatakan prinsip kebenaran saja, dapat mengajarkan orang cara ini untuk dilakukan. Batin kita tenang, akan bersukacita, sehingga demikian sudah baik. Sehingga tidak boleh membabarkan lebih banyak, harus menegakkan jalan tengah, sehingga tidak kehilangan orang atau salah ucap. Bila kita demikian, kita akan mendapatkan setiap orang semuanya bersukacita. Dengan demikian antar sesama harmonis. Masalah harmonis, prinsip juga harmonis. Sehingga dapat demikian. Harus menegakkan jalan tengah adalah tidak kehilangan orang atau salah ucap. Ini sangatlah penting. Semuanya harus bersungguh hati mengingatnya. Sehingga harus benar-benar bersungguh hati. Manjusri, Bodhisattva Mahasatwa ini, pada era kemunduran Dharma ketika Dharma akan sirna, akan menyempurnakan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan yang ketiga ini. Sutra Teratai bab 14 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Pada dunia jahat ini, ketika Dharma dari Tathagata akan sirna, ada praktisi murni yang mampu menyempurnakan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan ini jenis ketiga. Ini adalah pada dunia jahat ini, dengan Buddha Dharma yang akan sirna. Pada saat ini kita sebenarnya harus lebih bersungguh-sungguh, giat bersemangat, memahami bagaimana Dharma dapat diperluas sampai masa yang akan datang. Sekarang adalah masa era kemunduran Dharma. Dharma telah hampir mencapai waktu padam. Kita harus bersungguh hati. Kita sekarang bukan masa periode Dharma mirip. Sangat banyak rupang Buddha. Yang kita perlukan sekarang adalah jejak langkah. Ada cara untuk menapaki jalan. Jalan yang dibentangkan, setiap inci jalan dibentangkan dengan cinta kasih. Membentangkan jalan dengan cinta kasih agar dapat ditapaki oleh semua orang. Ini baru benar.
Kita sekarang harus menggenggam waktu, setiap saat harus bersungguh hati.